Coba bayangin deh, Anda itu pimpinan raksasa korporat, terus tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Presiden langsung mencabut izin salah satu anak perusahaan kunci Anda. Dalam sekejap, harga saham Anda langsung anjlok. Nah, inilah krisis yang lagi dialami sama United Tractors atau UNTR. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi dan separah apa dampaknya? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat apa yang terjadi, gimana pasar bereaksi, dan yang paling penting, kita coba cari tahu apa UNTR ini cukup tangguh buat ngelewatin badai ini. Jadi, semua ini berawal dari satu pengumuman aja, satu keputusan yang tiba-tiba datang dan langsung bikin pasar geger. Dan ini bukan main-main ya, pengumumannya datang langsung dari pusat pemerintahan Indonesia. Bukan gosip, bukan spekulasi, tapi pernyataan resmi yang disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara. Keputusan tegas ini jelas langsung mengirim gelombang kejut ke seluruh dunia usaha. Dan inilah nama yang jadi pusat ceritanya, PT Aginshurt Resources. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng loh. Ini adalah anak perusahaan dari salah satu pemain industri terbesar di Indonesia yang tercatat di bursa, yaitu PT United Tractors Tbk, yang kita kenal dengan kode sahamnya UNTR. Terus, apa sih yang bikin pemerintah sampai ambil keputusan se-ekstrim ini? Nah, mari kita lihat alasannya. Coba dilihat, gimana semua ini nyambung. Pemerintah secara terang-terangan mengaitkan bencana banjir parah di Sumatera dengan kerusakan hutan. Setelah ada audit dari Satuan Tugas Khusus, Presiden Prabowo, bahkan dari London loh, ngambil keputusan tegas buat mencabut 28 izin sekaligus. Udah bisa ditebak kan, berita segede ini langsung memicu reaksi yang brutal banget di pasar saham. Dampaknya benar-benar instan. Saham UNTR itu langsung terjun bebas, anjlok hampir 15% dalam satu hari aja. Bayangin, ini aksi jual panik gede-gedean karena ketidakpastian. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja, efek dominonya itu nyamber ke induknya, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, Astra International. Saham ASII juga ikut keseret turun lebih dari 9%. Ini nunjukin kalau pasar melihat krisis ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Nah, angka-angka ini benar-benar nunjukin seberapa besar kerugiannya. Buat UNTR, itu artinya tiap lembar sahamnya hilang nilai lebih dari 4.700 perak, cuma dalam sekejap. Kebayangkan gimana pusingnya investor hari itu? Oke, kepanikan pasar udah jelas ya. Tapi sekarang coba kita tarik napas dulu, mundur sedikit, dan lihat gambaran besarnya bisnis UNTR ini kayak apa sih? Jadi, PT Aginshurt Resources ini, perusahaan yang izinnya dicabut, itu adalah operator tambang emas dan perak Martabe. Ini aset yang penting banget nih, kontributor utama buat pendapatan UNTR dari segmen mineral. Nah, ini nih, angka yang bikin merinding. Para analis itu ngitung, kalau tambang Martabe ini ditutup, laba bersih UNTR di tahun 2026 bisa kepangkas antara 27 sampai 39%. Jadi intinya ini masalah serius, bukan masalah sepele. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Walaupun segmen emasnya kena pukulan telak, coba deh lihat gambaran besarnya. Segmen ini ternyata cuma 10% dari total pendapatan UNTR. Tulang punggung bisnis mereka itu sebenarnya ada di kontraktor penambangan sama mesin konstruksi. Nah, inilah yang jadi semacam bantal pengaman buat mereka. Dan foto ini pas banget buat nggambarin poin tadi. UNTR itu bukan cuma perusahaan tambang emas. Mereka itu raksasa industri dengan banyak kaki, fondasinya luas dan kokoh. Dan lucunya, krisis ini malah jadi bukti betapa pentingnya strategi jangka panjang yang udah UNTR jalanin selama ini. Jadi dari dulu itu tujuan utama UNTR emang mau pelan-pelan lepas dari ketergantungan sama batu bara yang harganya kan naik turun gila-gilaan. Makanya mereka aktif banget ekspansi ke mineral lain. Ya termasuk emas yang sekarang lagi jadi masalah ini dan juga nikel. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas ya, mereka beneran udah gerak. Mulai dari akuisisi tambang emas baru, bikin pabrik pengolahan nikel, sampai bangun smelter. Gak cuma di dalam negeri, mereka bahkan udah lirik-lirik peluang sampai ke Australia. Tiap langkah ini nunjukin kalau mereka serius banget buat gak naruh semua telur dalam satu keranjang. Oke, setelah kita tahu semua ini, terus gimana dong nasib UNTR ke depannya? Nah, ini dia inti permasalahannya.
Di satu sisi ada tantangan yang nyata banget, resiko politik dan lingkungan di Indonesia itu nggak bisa ditebak. Tapi di sisi lain, UNTR ini punya sabuk pengaman yang kuat, kondisi keuangan mereka sehat, dan yang paling penting, strategi diversifikasi yang udah mereka bangun dari lama. Secara resmi, sikap perusahaan hati-hati banget. Mereka menghormati keputusan pemerintah, tapi di saat yang sama juga menegaskan bakal melindungi hak-hak mereka. Tapi yang menarik, mereka ngakunya malah baru tahu soal pencabutan izin ini dari media loh, bukan dari surat resmi. Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa. UNTR ini kan udah ngebangun kapal yang dirancang buat tahan badai di satu sisi karena punya kekuatan di sisi lain. Tapi pertanyaannya sekarang, apa kapal itu cukup kuat buat menghadapi badai yang kayaknya makin gede dan makin nggak terduga di industri sumber daya alam kita? Nah, semua waktu yang bisa jawab.